Saya paham dan saya mengerti bahwa setiap orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang baik, berbakti, serta sukses selalu menyertai dimanapun ia berada. Namun di antara sekian banyak harapan yang orang tua harapkan kepada anak-anaknya, ada sebuah harapan yang paling diharapkan. Itu adalah agar anaknya selalu sehat dan terlindung dari segala mara bahaya yang mengintai buah hatinya. Sepertinya tiap-tiap orang tua akan setuju akan pendapat yang saya sampaikan tadi. Muhammad Fahmi Ardiansyah, 13 tahun, anak dari bapak atau Sanusi dan istri. Mereka menempati sebuah rumah yang sederhana di Dusun Pelabuhan Seberang, Kecamatan Lengkong Kulon, Subang, Jawa Barat. Muhammad Fahmi Ardiansyah, kita panggil dia dengan sebutan Fahmi ya. Fahmi siswa SMPN 1 Legon Kulon, merupakan siswa harapan orang tuanya. Orang tua Fahmi menaruh harapan yang besar terhadap anaknya. Fahmi itu baik, rajin beribadah, dan cerdas. Serta Fahmi adalah anak yang tidak neko-neko. Biasanya, setelah jam-jam sekolah berakhir, ia segera pulang ke rumahnya. Di kalangan teman-temannya, Fahmi juga dikenal sebagai anak yang tidak pelit pada sesuatu yang ia punya untuk diminta atau sekedar hanya dipinjamkan, termasuk sebuah motor Suzuki Satria Fu 150 cc-nya. Sebuah sepeda motor pemberian orang tuanya yang biasa ia pakai sebagai kendaraan bersekolahnya. Sepeda motor tersebut beberapa kali pernah ia pinjamkan ke beberapa temannya dan selalu dikembalikan dengan baik tanpa kurang satu apapun. 24 Oktober tahun 2017, seorang warga yang kebetulan saat itu melintasi jembatan di Sungai Cipunegara sempat penasaran ketika ia mencium bau yang cukup menyengat yang sepertinya berasal dari sebuah sudut yang ada di sungai tersebut. Lalu dengan rasa penasaran, ia pun mendekati sumber bau itu. Awalnya ia mengira bahwa benda yang tersangkut di tepian sungai itu adalah bangkai hewan. Namun betapa kaget ia ketika ada sebuah tangan yang menyembul ke permukaan. Kondisi jasad pada saat itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan, dengan ditandai membengkaknya tubuh jasad, serta dijumpai banyak sekali belatung yang mulai terlihat hilir mudik memakan bagian-bagian tubuh tertentu. Tanpa pikir panjang, orang tersebut segera melaporkan penemuan itu ke perangkat desa, yang kemudian laporan tersebut berlanjut ke Polsek Pusaka Negara. Tak lama kemudian, setelah pelaporan itu, tim gabungan Polres Subang pun datang ke TKP. Jasad yang ditemukan membusuk itu kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk proses lebih lanjut. Setelah menyelidiki dan mendata ciri fisik yang dimiliki oleh jasad, tim identifikasi kemudian menyimpulkan bahwa temuan jasad yang membusuk itu tak lain dan tak bukan adalah jasad dari Muhammad Fahmi Ardiansyah. Pihak kepolisian yang kemudian bergerak cepat berhasil menghubungi pihak keluarga. Pihak keluarga yang kemudian mendatangi kamar jenazah tempat di mana Fahmi disimpan tak kuasa membendung air matanya ketika pihak yang berwenang menunjukkan jasad anaknya yang hilang 3 hari lalu terbujur kaku dengan tubuh yang mulai rusak. Dengan segala daya yang terbatas yang dimiliki oleh pihak keluarga pun berpesan kepada Pak Polisi agar para pelaku segera diringkus dan dihukum sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di negara ini. Berkat kerja keras tim gabungan Polres Subang, tepat 1 hari setelah penemuan jasad Fahmi yang ditemukan membusuk di aliran Sungai Cipunegara, Pak Polisi dan kawan-kawannya berhasil meringkus pelaku dari penghilangan nyawa Fahmi ini. Yang membuat proses penangkapan ini berjalan dramatis adalah salah satu pelaku diringkus di dalam kelasnya ketika ia sedang menjalani proses belajar mengajar. Namanya Ramdan. Ramdan tak lain dan tak bukan adalah teman satu kelas Fahmi. Pelajar kelas 2 SMPN 1 Legon Kulon ini tidak bisa mengelak ketika Pak Polisi yang meringkusnya menunjukkan bukti-bukti keterlibatannya dengan kejadian mengerikan tersebut. Dalam akuannya saat itu, Ramdan menyebutkan nama Ahmad Soleh juga terlibat. Ahmad Soleh juga merupakan siswa dari SMPN 1 Legon Kulon. Berkat keterangan dari Ramdan dan Ahmad Soleh, kemudian polisi memburu otak kejahatan yang mengakibatkan Fahmi meninggal dunia. Sabtu 28 Oktober, berkat informasi yang berhasil dihimpun tim gabungan, akhirnya tim berhasil meringkus Muhammad Yusuf alias Aceng 25 tahun. Ia diringkus di daerah Cikopo tanpa perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, Pak Polisi dan kawan-kawannya selain berhasil meringkus tersangka, diamankan sebuah unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 cc
yang sepertinya telah mengalami beberapa perubahan di bagian-bagian tertentu. Lalu siapa Muhammad Yusuf, pemuda 25 tahun yang tega memperalat dua anak SMP sehingga Ramdan dan Ahmad Soleh terlibat dalam kasus yang telah menghancurkan masa depannya itu? Jadi begini, Muhammad Yusuf, biar mudah kita panggil dia dengan sebutan Aceng. Berbeda dengan rekan-rekan seusianya yang sedang sibuk dengan segala aktivitasnya dalam rangka untuk menggapai segala impian dan cita-citanya. Aceng, pria kelahiran Subang tahun 94 ini, adalah warga yang tinggal di Kampung Kalimukti, Desa Bobos, Kecamatan Legon Kulon, Subang, Jawa Barat. Pria yang hanya lulusan SD ini, sehari-hari hidupnya hanya menganggur tanpa jelas tujuan hidupnya. Pernah suatu waktu ia bekerja di sebuah proyek bangunan. Namun tak lama ia menjalaninya, ia pun memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaannya. Dikarenakan hidup menganggur dan tidak jelas pekerjaannya, Aceng dikenal oleh warga tempat ia tinggal sebagai preman kampung. Ada satu hal yang membuat Aceng preman kampung ini terobsesi. Ia sangat menggandrungi dunia otomotif. Aceng sangat suka dengan suatu hal yang berkaitan dengan sepeda motor, mulai dari sekedar mengendarainya hingga memodifikasinya. Gaya hidup serta pergaulan yang dijalani oleh Aceng kemudian memaksanya untuk terus mengikuti arus yang semakin deras. Tatkala teman-teman seumuran Aceng memiliki sepeda motor sendiri, ia tak memilikinya. Ia hanya bisa diam-diam mengagumi kendaraan roda 2 tersebut, sambil kerap kali berhayal, jika saja ia memiliki barang tersebut, pasti hidupnya akan lebih dipandang oleh orang lain, khususnya oleh teman-temannya. Suatu hari pada siang itu, Ramdan, anak SMP 1 Legon Kulon, yang saya sempat singgung di atas. Siang itu ia terlihat sedang melakukan bolos sekolah massal. Tidak hanya satu orang, tetapi kegiatan bolos tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman satu sekolahnya. Saat itu Ramdan dan teman-temannya memilih untuk bolos ke sebuah warung rental video game yang letaknya tak jauh dari rumah Aceng. Mereka memilih untuk cabut ke warung tersebut karena selain di warung tersebut menyediakan rental video game dengan harga yang murah, juga warung tersebut menyediakan fasilitas wifi gratis. Jadi, cocoklah warung tersebut menjadi hidden gem bagi anak-anak SMP yang sejenis dengan Ramdan. Saat itu di antara beberapa teman Ramdan yang membolos, ada salah satu siswa yang mencuri perhatian Aceng. Aceng naksir dengan sepeda motor yang dimilikinya. Siswa tersebut sebut saja Dilan. Pada saat itu Aceng cuma hanya bisa melihatnya dari kejauhan, sembari sesekali memperhatikan gerak-gerik Dilan, teman Ramdan itu. Singkat cerita, pada beberapa hari setelah bolosnya Ramdan dari sekolah, atau sekira tanggal 14 Oktober tahun 2017, Aceng mencari Ramdan. Dalam percakapannya, Aceng menyuruh Ramdan untuk mencarikan temannya yang ketika itu bolos sekolah dengannya, yang menggunakan sepeda motor merek Honda Beat. Ramdan langsung ngeh bahwa orang yang dimaksud oleh Aceng adalah Dilan. Namun kala itu Ramdan tidak paham maksud dan tujuan Aceng mencari-cari Dilan. Aceng hanya bilang, "Udah, nanti kamu juga tahu." Di sore hari masih di hari yang sama, Aceng pun akhirnya menjelaskan kepada Ramdan. Aceng saat itu meminta bantuan Ramdan untuk membantunya merampas sepeda motor Dilan. Reaksi Ramdan, bocah SMP tersebut, ketika mendengar tujuan Aceng hanya bisa diam. Seperti mau menolak namun dia tak bisa. Aceng di mata Ramdan adalah sosok yang dituakan. Sekaligus, apalagi Aceng memiliki reputasi sebagai preman kampung. Jadi diam 1000 bahasa dan menuruti segala perintahnya adalah cara yang tepat. Setelah setuju dengan rencananya, Ramdan pun meminta untuk juga mengajak Ahmad Soleh dalam misinya kala itu. Ahmad Soleh yang juga merupakan adik kandung dari Aceng tak bisa menolak ketika diajak untuk berkomplot. Setelah matang dengan segala rencana dan peran masing-masing, sekira tanggal 22 Oktober tahun 2017, berangkatlah seorang preman dan 2 orang anak SMP mencari korbannya. Kala itu mereka berbonceng 3 sepeda motor butut Yamaha Mio milik saudara Aceng digunakan untuk mencari targetnya. Di perjalanan, Ramdan yang polos memberitahu kepada Aceng bahwa lokasi rumah Dilan cukup jauh dan harus melewati jalan utama yang ramai dan macet. Belum juga sepakat mereka untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Dilan. Tiba-tiba Ahmad Soleh pun berkata, "Kang, itu dia motor Fahmi." Aceng lalu melihat apa yang ditunjuk oleh sang adik Ahmad Soleh. Adalah sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc. Saat itu, berubahlah seketika niatnya untuk merampas sepeda motor Honda Beat milik Dilan. Secepat itu segala rencana yang telah disusun akhirnya pun berubah. Target telah berubah, otomatis jalannya rencana
juga pasti akan berubah. Namun peran masing-masing pelaku masih sama. Ahmad Soleh dan Ramdan bertugas sebagai pemancing, sedangkan Aceng sebagai eksekutor. Dikarenakan Fahmi adalah teman sekelas Ramdan, di siang itu kemudian Ramdan tanpa kikuk menghampiri Fahmi yang sedang berada di warung wifi tersebut. Ramdan pun minta tolong untuk diantarkan ke rumah Dilan yang cukup jauh itu. Setelah memintanya dengan agak memaksa, kemudian Fahmi pun menuruti permintaan dari teman sekelasnya itu. Dan dari sinilah bencana itu menimpa anak harapan orang tuanya itu. Perjalanan pun dimulai. Fahmi membonceng Ramdan kala itu, sementara Aceng membonceng Ahmad Soleh membuntuti mereka dari belakang. Tak lama sekira setelah 40 menit perjalanan, sampailah mereka di depan rumah Dilan di daerah Tanjung Jaya. Tampaknya Dewi Fortuna masih berpihak pada Dilan, dikarenakan saat itu Dilan tidak ada di rumah. Menurut ayah Dilan, saat itu Dilan pergi untuk membantu ibunya berjualan di pasar. Dikarenakan Dilan tidak ada di rumah, kemudian mereka pun putar arah dan kembali ke tempat mereka semula bertemu. Di tengah perjalanan ketika mereka sampai di sebuah lokasi persawahan yang tentu tempat itu sepi dari orang, Aceng kemudian mempercepat laju sepeda motornya dan memepet sepeda motor yang membawa Fahmi dan Ramdan. Setelah sepeda motor itu berhasil diberhentikan secara paksa, dengan sigap Aceng pun turun dari sepeda motornya dan mengambil sebilah parang dari balik jok sepeda motornya. Sebilah sajam itu pun ia acungkan kepada Fahmi sambil berkata, "Fahmi, antarkan saya pulang." Mendengar hal tersebut, Ramdan yang mengira tugasnya telah selesai, lalu ia pun segera menuju sepeda motor Yamaha Mio milik saudaranya Aceng tersebut. Ketika sepeda motor Yamaha Mio itu telah siap dibawa oleh Ramdan dan Ahmad Soleh, tiba-tiba Aceng bertanya, "Hei Ramdan, mau kemana kamu? Sini bantu saya bawa sepeda motor Fahmi." Ramdan yang kaget tak bisa menolak permintaan pentolan kampung tersebut. Ramdan pun tinggal, sedangkan sang adik Ahmad Soleh diizinkan untuk pergi meninggalkan mereka. Tak lama sepeda motor milik Fahmi dipakai berbonceng 3. Ramdan duduk di posisi depan, Fahmi di tengah, sedangkan Aceng duduk di belakang. Mereka bertiga berboncengan berjalan menuju sebuah area persawahan di desa Bojong, tak jauh dari Sungai Cipunagara, Subang, Jawa Barat. Singkat cerita, atas permintaan Aceng tersebut, sepeda motor itu kemudian berhenti di sebuah area pematang sawah yang sepi dari warga sekira jam 1 siang. Setelah sepeda motor itu berhenti, kemudian Aceng menyuruh Fahmi dan Ramdan berjalan menyusuri sungai. Mereka berjalan secara berbaris dengan Aceng berjalan paling belakang. Lalu sesampainya di sebuah tempat yang menurut Aceng adalah tempat yang cocok, kemudian secara tiba-tiba dari belakang Aceng mencekik leher Fahmi serta memukulnya dengan sekuat tenaga. Saking kuat cekikan dan pukulan Aceng yang diterima oleh Fahmi cukup membuat Fahmi sempoyongan. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terjerembab di aliran sungai yang tak terlalu dalam tersebut. Ketika itu Fahmi masih tersadar dan sempat mencoba berdiri dan berusaha menepi. Namun usahanya kembali terhalang ketika secara tiba-tiba hantaman balok kayu menghujam kepala bagian belakangnya. Aceng menghujamkan balok tersebut sebanyak 3 kali hingga Fahmi kembali terjatuh ke sungai dan mulai tak sadarkan diri. Tidak mau calon korbannya masih bernafas. Kemudian Aceng membenamkan kepala Fahmi ke air berkali-kali selama 10 menit hingga tubuh Fahmi lemas dan akhirnya Fahmi meninggal dunia di tangan preman kampung yang sangat terobsesi dengan sepeda motor miliknya tersebut. Untuk menutupi segala kejahatannya, tubuh Fahmi lalu dibenamkan ke dalam sungai dengan menutupinya bersama dengan sampah-sampah sungai serta lumpur yang mengendap. Setelah dirasa selesai dengan misinya, Aceng dan Ramdan pun meninggalkan tubuh Fahmi yang terbenam itu dalam sampah dan lumpur sungai. Dan tak lupa, Aceng juga membawa handphone milik Fahmi dan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc milik korban. Aceng pun pergi ke rumah saudaranya yang bernama Kang Taja dengan membawa sepeda motor curiannya. Sesampainya di rumah Kang Taja, kemudian dia pun menggadaikan sepeda motor curiannya sebesar 1 juta rupiah kepada Kang Taja. Akibat derasnya pemberitaan tentang hilangnya Fahmi, kemudian Pak Polisi berhasil menemukan posisi di mana sepeda motor milik Fahmi itu berada. Kang Taja yang kaget akan kedatangan Pak Polisi, kemudian menjelaskan bahwa sepeda motor itu dibawa oleh Aceng 2 hari lalu, di mana saat itu Aceng bersama Ramdan temannya.
Dari penangkapan Ramdan dan Ahmad Soleh di kelas itulah, akhirnya Aceng berhasil diringkus tanpa perlawanan. Atas tindak kejahatan luar biasanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat menjatuhkan vonis kepada Muhammad Yusuf alias Aceng seumur hidup. Tidak diketahui vonis Ramdan dan Ahmad Soleh. Yang jelas, mereka turut bersalah atas kasus kejahatan ini. Dan kisah ini pun berakhir.